Assalamualaikum Budian. Oke. Nah, kemarin kan Budian sudah membuat RPP untuk pembelajaran hari ini. Nah, saya ingin tahu Budian dari RPP tadi yang sudah dibuat, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Budian apa Budian? Jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah tentang di siswa itu mampu memahami tentang rambu-rambu lalu lintas. Oh iya. Selain itu nanti siswa juga diharapkan dapat berbicara di depan kelas dengan gestur dan pilihan kata yang tepat. Nah, dari pertemuan ini Budian rasa berapa persen Budian yakin bahwa tujuan pembelajaran tersebut akan tercapai Bu? Insya Allah 100%, karena semoga, karena menurut saya pelajaran rambu-rambu lalu lintas ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya anak. Jadi semoga nanti dalam pembelajaran ini anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, menurut Budian, hambatan dalam Budian menyusun RPP ini apa saja Ibu hambatannya? Baik, kalau untuk hambatan untuk menyusun modul ajar ini adalah tentang waktunya Bu. Karena waktunya sedikit, karena guru itu kan tugasnya bermacam-macam ya. Jadi kalau harus menyusun modul ajar yang sedemikian rupa, kalau saya rasa hambatannya adalah untuk waktunya. Oke. Nah, dari hambatan tadi mungkin Budian sendiri ada solusi dari Budian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Baik. Jadi solusi yang saya lakukan adalah biasanya saya bertanya dengan teman sejawat atau ibu kepala sekolah biasanya. Jadi untuk mempermudah bagaimana saya menyusun modul ajar itu dengan bertanya teman sejawat atau bertanya kepada kepala sekolah dan mencari sumber referensi di internet. Ya. Baik Budian, sehingga saya tuh pengen bertanya, dari RPP yang Budian buat itu sebenarnya langkah-langkah yang sudah Budian lakukan itu apa saja ya Budian? Baik, untuk langkah-langkah yang pertama saya mencari referensi. Kemudian saya menyesuaikan dari CP dan ATP sehingga terciptalah modul ajar itu. Oke. Nah, dari pertemuan ini Budian mungkin Budian dapat menyimpulkan apa yang bisa Budian dapat dari pertemuan ini. Baik. Dari pertemuan ini yang dapat saya simpulkan adalah dari beberapa kesulitan yang sudah saya temui dan saya alami itu, karena dengan memahami banyak referensi, kemudian bertanya dengan teman sejawat, alhamdulillah modul ajar itu tersusun dengan baik. Selanjutnya kalau misalkan besok Budian saat pembuatan ini ada masalah-masalah seperti itu, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Budian untuk menyelesaikan masalah tadi? Untuk membantu masalah itu kembali lagi Bu, karena saya di lingkungan sekolah, jadi pasti saya akan membicarakan dengan teman sejawat saya, kemudian orang yang berkompeten di bidangnya, kemudian bisa dengan berdiskusi dengan kepala sekolah seperti itu. Nah, terus selanjutnya Budian kapan akan membuat modul pembelajaran yang berdiferensiasi untuk anak ini selain Baik Bu, jadi tadi malam saya sudah memulai itu modul ajar pembelajaran berdiferensiasi itu, tapi saya kira itu mungkin belum maksimal. Jadi setelah mungkin saya melakukan nanti saya bertanya-tanya dengan orang yang berkompeten, insya Allah setelah ini saya akan mencoba membuat modul ajar yang berdiferensi. Terima kasih Budian untuk pertemuan kali ini. Nanti selanjutnya kita akan bertemu di supervisi dan coaching setelah supervisi ini. Terima kasih Budian. Terima kasih Bu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar, anak-anak juga saya tadi juga bahagia. Nah, Budian, bagaimana kita dapat Budian tentang pembelajaran hari ini? Tentang pelajaran hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa pelajaran ini anak terlihat sangat antusias, terlihat sangat bahagia. Insya Allah anak-anak bisa memahami pelajaran ini. Menurut Budian, persentase kesesuaian pembelajaran hari ini dengan modul ajaran dalam Budian buat kira-kira berapa persen? Kalau kesesuaiannya insya Allah 100% Bu, karena saya melaksanakan kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan modul ajar. Kalau menurut Budian, ketika dia sudah bisa pembelajaran, kira-kira menurut Budian itu berapa persen sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Budian lakukan? Mungkin sebagian besar sudah paham tentang materi pembelajaran hari ini. Mungkin hanya ada salah satu mungkin siswa yang masih kurang, tapi insya Allah selebihnya paham semua. Alhamdulillah sudah paham semua. Menurut Budian, hal-hal apa saja yang membuatmu memuaskan dari pembelajaran Budian
ini? Baik, hal yang memuaskan menurut saya adalah ketika anak-anak tadi diberikan LKPD, kemudian anak-anak mengerjakan LKPD itu, anak-anak bisa mempresentasikan hasil LKPD itu dengan baik di depan. Kemudian setelah itu, ketika anak-anak saya minta untuk menempel di papan tulis, alhamdulillah anak-anak bisa menunjukkan mana yang termasuk rambu larangan, petunjuk dan perintah. Berarti anak-anak sudah aktif sekali gitu dan belajar baik aktif secara individu ataupun saya lihat tadi juga sudah aktif secara kelompok. Nah, kemudian dari pembelajaran tadi apakah masih ada kesulitan-kesulitan yang kemudian rasakan? Untuk kesulitan mungkin masih ada, karena pasti ada salah satu atau salah dua anak yang masih kurang aktif yang mengikuti, tapi sebagian besar sudah aktif walaupun ada yang salah satu, ada yang masih belum. Nah, untuk tadi mengatasi anak yang kurang aktif dalam pembelajaran ini, kemudian apa yang bisa dilakukan dia sendiri di dalam kelas? Untuk mengatasi siswa yang kurang aktif, biasanya tadi yang saya lakukan adalah saya membersamai anak tersebut, jadi meminta anak itu misal dalam diskusi kelompok, ya ayo mas aktif, ayo mas, misal masnya sekarang hanya berhenti, jadi tidak ada yang tidak aktif seperti itu ya. Tapi nanti ujian akan melakukan pendekatan. Nah, terus selanjutnya kemudian apalagi hal yang masih ujian rasa perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk ditingkatkan mungkin karena saya tadi kelihatan dari tadi misal membaca, kan saya menggunakan media baca buku, kemudian media video dan media gambar. Sepertinya saya melihat bahwa anak itu akan tertarik ketika saya menampilkan sebuah video. Jadi mungkin untuk pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi, misal saya memberikan video yang menantang. Penambahan media pembelajaran, penambahan media pembelajaran ya sebenarnya sangat penting di kelas. Nah, itu saja kemudian yang bisa saya sampaikan ini. Selanjutnya semoga pembelajaran yang akan datang bisa lebih baik lagi, anak-anak bisa lebih aktif. Terima kasih sekali atas masukannya. Telah bersama saya belajar. Mohon maaf apabila masih banyak. Sama-sama.